Bada'tu bi ta'rifihima. Asahimaon. Salah don, salah cetak. Yang benar bada'tu bi ta'rifiha. Di tengah saya lihat begitu. Biar di sini. Hah? Itu ngape? Itu ngape? Salah deh. Hima kan mendokon dua deh. Hah? Aima, ini benar. Bita'rifiha. Anggo hima mendokon dua deh. Oten mendokon tolu dia aturan. Mendokon tolu kan jamak. Anggo domir muannas bisa me. Kullu jam'in muannasun. Setiap jamak itu muannas. Maka dimuannaskan domirnya. Kalau dibuat tasniyah domirnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh musannif pengarang. Bada'tu bi ta'rifiha, itu yang benar. Bukan bi ta'rifihima. Karena kita akan membahas ta'rif yang 3. Ta'rif wajib, ta'rif mustahil dan ta'rif jaiz. 3 kan? Jadi kalau dibuatnya bada'tu bi ta'rifihima, jadi enggak cocok. Aku memulai dengan ta'rif. Aku memulai dengan ta'rifnya, nya yang 3. Kan di tengah bisa kita lihat hadhihi salasati. Hadhihi salasati. Ini yang 3. Maksudnya ta'rif wajib, mustahil dan jaiz. Makanya bi ta'rifiha. Itu yang benar. Fakultu, maka aku kata, fal wajibu, maka bermula yang wajib. Maka bermula yang wajib. Walladzi la yumkinu adamuhu, ialah yang tidak mungkin tiadanya. Itulah yang wajib. Yang tidak mungkin tiadanya. Indah mungkin nasodom menedokon wajib di ilmu tauhid. Ondo na ibana minim na manomboalakon ada nedokon wajib di Allah Ta'ala ni ba. Jawab ya ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu salah. Itu wajib di ilmu fikih. Wajib di ilmu fikih betul. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang diberi pahala memperbuatnya dan diberi siksa meninggalkannya. Itu wajib secara fikih. Kalau ilmu tauhid, wajib ilmu tauhid wajib bagi Allah adalah huwallazi la yumkinu adamuhu, yaitu yang tidak mungkin tiadanya. Ngoibain non ta'rifna yang wajib itu di ilmu tauhid seperti kepada Allah, wajib kepada Allah maksudnya diberi pahala memperbuatnya, disiksa mengerjakannya, tidak mungkin. Karena Allah tidak ada dia mendapat pahala, dia pemberi pahala. Tidak ada mendapat dosa, dia yang memberi dosa. Jadi tidak cocok. Taiba leng-leng adong di hari Allah kocong ini. Ada yang maksud wajib di Allah Ta'ala ni betul sia. Rade jawab ya ma yusabu ala
fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Tersongon sunnari model ni halakon kan. Ida na siapa ani malim kampung. Apalagi mahalak-halak na awamon kan. Makanya perlu pengkajian tauhidon. Wadzalika katahayyuzi lil jirmi, dan bermula yang demikian itu yang wajib katahayyuzi lil jirmi, seperti mengambil tempat bagi jirim, mengambil tempat bagi benda. Wajib mentong. Nda mungkini adong benda nga mengambil tempat. Nda mungkini adong jirim nga mengambil tempat. Tardok na adong di dunia ondot di langit nga may bersama makhluk. Pasti dia mengambil posisi, mengambil tempat, mengambil ruang yang kosong untuk ditempatinya. Misalnya on bawa kita pun, kan termasuk benda menarik kita pun. Jadi kita pun pasti mengambil tempat. Tidak diterima akal kalau dia tidak menerima tempat. Tidak mungkin kalau tidak menerima tempat. Wajib dia menerima tempat. Tanda benda itu ada, wajib menerima tempat. Mengisi ruang yang kosong. Ini contoh secara akal don, contoh wajib, tok kan aso pahami ba. Berarti tidak mungkin tidak mengambil tempat. Benda itu pasti mengambil tempat, sekecil apapun bendanya. Adong depayakan ni betul ada. Jadi on pe na wajib on pe songani mapahamna. Inda mungkin na sodong. Wajib nih. Makanya sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu, yang wajib kita ketahui utamanya yang 20, itu tidak mungkin tiada. Pasti ada bagi Allah sifat yang wajib itu. Wa kadzatihi ta'ala, dan seperti zatnya Allah Ta'ala, dan seperti zatnya Allah Ta'ala. Wa sifati, dan sifat-sifatnya. Wa kadzatihi ta'ala, dan seperti zat Allah Ta'ala. Wa sifati, dan sifat-sifatnya. Itu pun wajib lah itu. Tidak mungkin tiada zat Allah Ta'ala, dan tidak mungkin tiada sifat-sifat Allah Ta'ala. Fa inna kullam minhuma, maka sesungguhnya masing-masing dari keduanya zat dan sifat Allah, la yumkinu adamuhu, tidak mungkin tiadanya. La yumkinu adamuhu, tidak mungkin tiadanya. Mau animu? Na copat tu? Nda na copat tu ibu tet. Baris na saja pe baik komadung me selose. Te madung adong de nakirin la yumkinu adamuhu. Ada bisa marsak ko ini te mayartion mo dikinjang. Fa inna kullam minhuma, pepatu mengadapat koi. Fa inna, maka sesungguhnya kullam, tiap-tiap masing-masing marong dikinjang kullu minhuma, daripada keduanya. Ngai dapat ko arti ni min, ngai dapat ko arti ni huma. Madu porando nyaimu. Perlu mau marubat ko. Maksudnya yang dua itu adalah contoh yang dua ini. Contoh pertama kan katahayyuzil jirmi. Kemudian contoh yang kedua wa kadzatihi ta'ala wa sifatihi. Nah dua ini. Fa inna kullam minhuma, maka masing-masing daripada keduanya la yumkinu adamu, tidak mungkin tiadanya. Daripada keduanya, yang pertama mengambil tempatnya benda, tidak mungkin tidak mengambil tempat. Kemudian yang kedua tentang zat dan sifat Allah Ta'ala, tidak mungkin tidak ada. Wajib ada.
Zat Allah wajib ada, sifat Allah wajib ada. Benda mengambil tempat wajib. Inilah dia contoh daripada yang wajib, menandakan wajib itu la yumkinu adamuhu, tidak mungkin tiada. Berarti apa? Wajib lah itu tuh, wajib ada. Satu. Kemudian yang kedua wal mustahilu, dan mustahil. Kita mengkaji takrif yang tiga ini. Makanya musannif pengarang memulai pembahasan dengan yang tiga ini. Karena katanya tadi ketika masing-masing daripada sifat yang wajib, mustahil, jaiz terhenti ia atas takrif, maka jangan engkau menghukumi sesuatu itu bahwa dia wajib, bahwa dia mustahil, atau bahwa dia jaiz sebelum mengetahui maknanya atau sebelum mengetahui takrifnya. Makanya kita perlu mengkaji takrif daripada masing-masing yang tiga ini. Itu yang pertama, wajib. Kemudian yang kedua mustahil. Huwallazi la yumkinu wujuduhu. Itu mustahil. Huwallazi la yumkinu wujuduhu. Yang dianya yang tidak mungkin adanya. Yang tidak mungkin adanya. Kebalikan wajib. Tidak mungkin ada. Berarti mustahil ada. Itu kan? Tidak mungkin ada. Berarti mustahil, betul. Mustahil ada. Ka'adami tahayyuzi lil jirmi, seperti ketiadaan mengambil tempat bagi benda. Mustahil itu. Seperti ka'adami tahayyuzi lil jirmi, seperti mengambil tempat bagi benda, bagi jirim. Seperti tidak ada adamnya kan? Seperti tidak mengambil tempat bagi benda, seperti tidak mengambil tempat bagi jirim. Mustahil karena jirim wajib mengambil tempat. Kalau tidak mengambil tempat berarti mustahil. Contoh kedua, wa kasyariki lahu ta'ala. Wa kasyariki lahu, tidak. Wa kasyariki lahu, dan seperti sekutu bagi Allah. Mustahil ini. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Kalau ada berarti mustahil. Tidak mungkin ini, tidak mungkin ada sekutu bagi Allah. Mustahil itu. Ta'ala Allahu anhu uluwan kabira. Maha tinggi Allah daripadanya dengan ketinggian yang besar. Ta'ala Allahu anhu uluwan kabira. Maha tinggi Allah daripadanya dengan ketinggian yang besar. Titik. Wal jaizu, dan bermula yang jaiz. Jaiz itu artinya harus. Huwallazi yumkinu wujuduhu wa adamuhu, yaitu yang mungkin adanya dan tiadanya. Huwallazi yumkinu wujuduhu wa adamuhu, yang mungkin adanya dan tiadanya, yang mungkin adanya dan tiadanya. Berarti mungkin ada, mungkin tidak. Itu jaiz. Mungkin ada, mungkin tidak. Boleh ada, boleh tidak. Itu jaiz. Contoh, wadzalika, dan bermula yang demikian itu. Contoh daripada yang jaiz, kabi'tsatir rusuli alaihi mussolatu wassalam, seperti mengutus para rasul kan jamak itu.
para rasul. Kalau rasulun mufrad, kalau rusulun jamak. Jamak binukson, berkurang hurufnya, lebih banyak huruf mufradnya daripada jamaknya. Itu namanya jamak binukson. Kalau jamaknya 3 huruf kan, ra sin lam, rusulun. Kalau mufradnya 4 huruf, ra sin waw lam, rasulun, 4 huruf. Sedangkan jamaknya 3. Jadi lebih banyak huruf mufradnya daripada huruf jamaknya. Itu namanya jamak binukson. Berkurang hurufnya. Ada jamak biziadah. Kalau jamak biziadah itu lebih banyak huruf jamaknya daripada huruf mufradnya. Tapi kalau jamak binukson lebih banyak huruf mufradnya daripada jamaknya, huruf jamaknya. Seperti inilah rusul kan lebih sedikit. Ini kan jamak, lebih sedikit hurufnya. Kami asatir rusuli seperti mengutus para rasul alaihimus salatu wassalam, atas mereka salawat dan salam. Jadi mengutus rasul itu pun jaiz itu bagi Allah. Bisa jadi Allah utus rasul, bisa jadi enggak. Makanya dulu ada zaman fatrah. Zaman fatrah itu apa? Zaman yang kosong daripada rasul. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu jarak yang jauh. Sehingga pernah terjadi di tengah-tengahnya zaman fatrah, kosong daripada rasul. Ada beberapa masa, beberapa waktu tidak ada rasul, kosong. Nah itu dimaafkan. Seperti ayah Nabi, ibu Nabi, mereka hidup di zaman fatrah, kosong dari rasul. Makanya itu tidak boleh kita katakan ayah dan ibu Nabi itu kafir. Tidak boleh. Ayah dan ibu Nabi itu masuk neraka, enggak boleh. Sebagaimana yang beredar di YouTube oleh Ustadz Al-Wahhabi. Mereka mengatakan ayah Nabi, ibu Nabi masuk neraka karena bukan Islam. Ya, ayah Nabi dan ibu Nabi itu kan keluarga keluarga yang suci, yang bersih. Nah, jadi mereka hidup di zaman fatrah, kosong dari rasul. Jangan katakan mereka itu masuk neraka. Zaman fatrah itu bebas. Nah, ya. Tidak ada syariat. Ya, tidak ada petunjuk. Kalaupun sudah ada rasul sebelumnya yaitu Nabi Isa. Nah, tapi mungkin tidak sampai ajaran Nabi Isa itu, syariat Nabi Isa itu kepada mereka. Setelah lahir Nabi, baru diangkat Nabi menjadi rasul ketika umur 40 tahun, barulah sampai dakwah. Sementara sebelumnya nggak ada keterangan, nggak ada dakwah kan. Orang tua Nabi saja meninggal yang laki-laki, Nabi masih di kandungan 2 bulan kan. Ibunya meninggal, Nabi masih berumur 6 tahun. Hah? Iya. Jadi kapan keterangan ada kan? Kapan Rasul ada? Sementara Nabi belum diangkat menjadi Rasul di umur yang sedemikian itu kan? Maka zaman ayah dan ibu Nabi itu zaman fatrah. Berarti dari sini dapat kita paham ada yang kosong dari Rasul. Itu menandakan bahwa mengutus Rasul itu jaiz bagi Allah. Bisa jadi Allah utus Rasul, bisa jadi tidak. Itulah yang dimaksud dengan jaiz. Alladzi yumkinu wujuduhu wa adamuhu, yaitu yang mungkin adanya dan tiadanya.
Berarti kalau masalah mengutus Rasul contohnya, berarti boleh Allah utus Rasul, boleh tidak. Contoh lain, wa ithabatil muti'i, dan memberi pahala kepada orang yang taat. Memberi pahala kepada orang yang taat. Memberi pahala kepada orang yang taat. Alak naringgas mar amal ibadah. On pejais don di Allah Ta'ala. Git mangalehen na ya pahaloi boleh. Git ngape mangalehen na ya pahaloi boleh. Hak niya deh. Ngatar sapa-sapai o Tuhanku, au mama taat tau. Ketika au mengoli dunia lewati taat tau. Aso ngailen pahaloku. Ngatar doko ni. La yus'alu amma yaf'alu. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang ia perbuat. Wa hum yus'alun. Dan mereka itulah yang ditanya. Kita udah ditanya. Aso ngataat kita, aso ngapatu perintah kita. Ngoi isapaan kita. Tayang Allah Ta'ala tentang perbuatan niya sangat saja pe. Aso tengah baik Tuhan halak na taat. Ndak bisa ditanya. Atau aso tengah le Allah Ta'ala jawab pahala, nggak bisa. Padahal mata atau ngailin ya pahala. Tidak bisa sini. Itulah luasnya hak Allah. It mangalehen na ya pahala ilehen yang ngait mangalehen na isna kabaratan. Anong na kabaratan? Fa'alul lima yurid. Allah memperbuat apa yang ia suka. Berarti memberikan pahala itu termasuk jais bagi Allah. Taat ko, maribadah ko, najais dari Allah Ta'ala mengalit pahalo dia. Git mangalihin na ya, alhamdulillah. Ngay, malihin na nga tarkawa. Tuisyo mangadu. Ini meluas na hak ni Allah Ta'ala. Sebalik na doon. Masyado ko nilitongan din ka. Ay, wa ta'zibil asi. Dan menyiksa orang yang berdosa, menyiksa orang yang maksiat. Wa ta'dzibil asi. Ini pun jaiz bagi Allah. Boleh disiksanya orang yang maksiat nanti di akhirat, boleh tidak. Boleh dihukumnya, boleh tidak. Itu jaiz bagi Allah. Makanya ada riwayat dari Nabi bahwa seseorang itu masuk surga bukan karena ibadahnya, bukan karena ketaatannya, bukan karena amalnya, akan tetapi seseorang itu masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertanya sahabat, engkau pun ya Rasulullah? Kata sahabat, ya saya pun tidak masuk surga karena amal saya, tidak masuk surga karena ketaatan saya, tidak masuk surga karena ibadah-ibadah saya, tapi saya masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi berarti kalau begitu bagaimana? Itu apa gunanya ketaatan? Oh, ketaatan itu sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan rahmat Allah. Dengan ketaatan yang kita lakukan, dengan ibadah yang kita lakukan, dengan amal baik yang kita laksanakan ketika kita hidup di dunia ini, itu adalah merupakan suatu tanda ataupun suatu usaha untuk mendatangkan rahmat kasih sayang Allah, yang dengannya rahmat itu, kasih sayang Allah itu, kita dimasukkan ke dalam surga. Itu. Tapi jaiz bagi Allah. Bisa jadi walaupun kita orang yang taat beribadah, tapi tetap masuk neraka. Atau bisa jadi sebaliknya, orang yang durhaka, orang yang banyak maksiat,
tapi masuk bisa jadi. Tapi ini menurut ilmu Allah jarang itu kan, langka. Tapi itu jaiz bagi Allah. Itulah kajian tauhid ini. Harus sampai seperti ini kita akidahnya. Kenapa harus seperti ini? Karena kalau andainya nanti Allah wajib memberikan pahala kepada orang yang beribadah atau orang yang taat, berarti Allah itu terpaksa. Nah, wajib dapat terpaksa nih. Ngarong na wajib dapat Allah Ta'ala. Perbuatan dah tentang memperbuat sesuatu, ndak dong ina wajib Allah Ta'ala. Nah wajib di sia ada sifat-sifat ni to. Engkau mangalayan pahala, nggak wajib di Allah Ta'ala. Engkau wajib di Allah Ta'ala berarti terpaksa. Engkau terpaksa berarti lemah. Engkau lemah berarti mustahil. Sedemikian ibu saya menyiksa halak na durhaka, halak na maksiat. Nggak wajib di Allah Ta'ala menyiksa. Karena engkau wajib mesti nak kena siksa ya. Ngai siksa nggak menjadi. Berarti ia terpaksa. Udah terpaksa ya berarti lemah. Udah lemahnya berarti mustahil. Udah mustahil indah Tuhan ni. Nah Tuhan baik, enggak sungguh ni do. Nah lemah do. Ngapa alul lima yurid? Ya Tuhan ni enggak sungguh ni kan? Nah, maksudnya kau ni di tonga, palau wajib alaihi ta'ala syai'un lima kana fa'ilan mukhtaron. Lama itu ya, jawabnya itu kan. Lama kana fa'ilan mukhtaron wa dzalika batilu. Sekiranya wajib atas Allah Ta'ala itu sesuatu, niscaya tidaklah ada ia sebagai yang memperbuat dengan berpilih. Berarti ia nama kerajaan nenga pilihan nia. Sementara pilihan nia lu sudah perbuatan ni. Jadi anggodong na wajib tu sia. Berarti indah pilihan nia perbuatan ni ben na wajib detong. Mesti kena kerajaan nia. Ngapilih berdasarkan pilihan nia kan? Sementara kena pilihan nia do. Mudah nggak pilihan nia, nggak kehendak nia, ada paksaan na lain, ada unsur dorongan na lain. Gara-gara ni namar ibadah iya, gara-gara ni na taati iya, ileh nia mapahalo, gara-gara na durhaka ima ileh nia dosa, wajib. Wadzalika batilu. Dan yang demikian itu batil, tidak benar. Kemudian yang ketiga, contoh jaiz, kawaladin li Zaidin, seperti memberi anak bagi si Zaid. 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 Ipena jaiz de itu Allah Ta'ala. Bapak nggak si Zaid. Onda contoh don. Karena si Zaid itu kan artis don, artis kitab. Jadi dor menjadi contoh. Di nahu pe leng si Zaid artisna kan. Nah, di tauhid pendon kitab Fathul Majid don leng si Zaid juga. Nah, ada betul. Artis merada, artis kitab. Bapak nggak si Zaid nama ini bersama isi. Mangalehin anak tuhita manusia jais dari Allah Ta'ala. Bope makawit kamu madung suami istri adong hubungan terjadi hubungan nikah halal terjadi hubungan, wajibkah Allah memberikan anak? Tidak wajibi. May baik ko usahona.
Kita hanya usaha. Itu jaiz bagi Allah Ta'ala. Apalagi yang baik kau usaha na to. Paramu anak may temur madaw mereka. May baik kau usaha nama halal. Tapi itu masih jaiz bagi Allah. Bisa jadi Allah berikan anak, bisa jadi tidak. Itulah makna daripada huwallazi yumkinu wujuduhu wa adamuhu, yaitu yang mungkin adanya dan tiadanya. Itulah yang dimaksud jaiz pada Allah Subhanahu wa taala. Selesai pembahasan takrif yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Hukum akal yang 3 ini beserta contohnya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.